Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satyana Nasution, NIM 2014-02027. Perkenalkan, saya nanti berbagi mengenai mencari MST atau minimum spanning tree dengan algoritma Prim, Kruskal, Reverse Delete, dan Borovka. Baik, pertama langsung kita masuk ke dalam algoritma Prim. Pada algoritma Prim terdapat beberapa syarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yaitu pertama, kita harus mengambil posisi, kita ambil sisi dari graf G. Berikut ini adalah graf G-nya. Dan yang berbobot minimum. Lalu kita masukkan ke dalam graf T, di mana graf T itu adalah graf hasilnya nanti. Selanjutnya kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan sisi tersebut ke dalam T. Maksudnya ialah kita harus menambah sisi yang dengan bobot minimum, tapi dengan syarat dia harus bersisian dengan sisi yang sudah kita pilih sebelumnya, dan sisi yang kita pilih tersebut tidak menyebabkan sirkuit di dalam graf T kita nanti, graf hasil nanti. Tentunya kita ulangi langkah 2 sebanyak n kurang 2 kali sehingga terbentuk pohon merantang minimum. Oke, baik. Pertama, kita akan memilih sisi dengan bobot minimum, yaitu sisi BC dengan bobot 1. Baik, selanjutnya terdapat sisi yang bersisian dengan sisi BC ini adalah 4, 5, dan 3. Namun kita harus memilih sisi yang memiliki bobot minimum, yaitu 3. Dan sisi ini tidak menyebabkan sirkuit dalam graf kita nanti. Selanjutnya terdapat sisi yang bersampingan, yaitu 2, 5, 3, dan 12. Kita akan memilih 2. Selanjutnya sisi AB dan BE tidak bisa dipilih lagi dikarenakan akan menyebabkan sirkuit pada graf hasil nanti. Selanjutnya kita akan melihat di sisi ada bernilai 3, 6, dan 12, maka kita pilih 3, yaitu bobot terkecil. Selanjutnya yang berisian dengan sisi DE ialah berbobot 8 dan 6, kita pilih yang 6 karena lebih kecil bobotnya. Lalu yang berisian lagi ada 8 dan 5, maka kita pilih 5, sisi HI. Lalu terdapat sisi yaitu 4, 7, dan 11, maka kita akan pilih yang 4. Selanjutnya terdapat sisi 7, 5, dan 5. Pada kasus ini kita boleh memilih antara 5 yang GK atau 5 yang sisi JK. Di sini saya memilih yang JK. Selanjutnya terdapat satu sisi
yang bersisian dengan sisi JK, yaitu sisi GJ. Kita pilih ini karena tidak menghasilkan sirkuit pada grafnya nanti. Kemudian sisi GD tidak bisa dipilih dikarenakan akan menghasilkan sirkuit, yaitu DE, HI, KJ, GD. Dan sisi GH juga tidak bisa dipilih karena akan menghasilkan sirkuit, begitupun dengan sisi GK. Tidak bisa dipilih. Selanjutnya terdapat pada bagian ini terdapat sisi antara sisi IL, di mana kita akan memilih sisi ini. Karena sisi ini tidak menghasilkan sirkuit, begitu pula dengan sisi yang sebelah sini. Kita pilih antara 11 dan 12, kita pilih 11 karena bobotnya lebih kecil. Selesai. Tidak ada lagi yang bisa dipilih dikarenakan akan menghasilkan sirkuit, sehingga hasilnya hasil graf T tadi akan menjadi berikut. Dan kalau kita jumlahkan untuk mencari minimum spanning tree-nya atau MST, yaitu kita jumlahkan sisa bobot yang ada di graf T berikut, yaitu satu ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 7 tambah 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 50. Sehingga nilai MST dari graf berikut ialah 50. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam algoritma Kruskal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu langkah-langkah untuk mengerjakan algoritma Kruskal berikut, yaitu urutkan sisi-sisi graf dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Dan graf T merupakan himpunan kosong. Graf T ini adalah graf untuk menampung hasil nanti yang setelah kita kerjakan algoritma Kruskalnya. Pada graf ini namanya adalah graf G. Lalu kita pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit DT. Lalu kita tambahkan sisi tersebut ke dalam graf T yang akan kita jadikan sebagai graf hasil. Lalu kita ulangi langkah 2 sebanyak n kurang 1 kali hingga terbentuk pohon berentang minimum. Baik, di sini saya sudah mengurutkan sisi dari terkecil hingga yang ke terbesar. Lalu langkahnya ialah kita harus cek apakah dari atas ke bawah, yaitu dari terkecil ke terbesar, apakah sisi ini menghasilkan sirkuit. Jika menghasilkan maka tidak kita pakai atau kita buang. Jika tidak menghasilkan maka akan kita pakai. Untuk pertama sisi BC tidak menghasilkan sirkuit sama sekali karena hanya baru satu garis ya. Selanjutnya sisi AE juga kita pilih karena tidak menghasilkan sirkuit. Lalu sisi CE kita pilih juga karena tidak menghasilkan sirkuit. Lalu sisi DE kita pilih. Lalu sisi GJ kita cek GJ oke, tidak ada sirkuit yang terbentuk. Lalu kita cek AB. Pada sisi AB akan membentuk suatu sirkuit yaitu ABCEA, sehingga tidak boleh kita pilih. Kita coret saja untuk menandai. Lalu IK kita pilih karena tidak menghasilkan sirkuit di dalam grafnya nanti. Lalu BE tidak kita pilih dikarenakan akan menghasilkan sirkuit yaitu BCEB.
Kemudian HI kita pilih. Kemudian GK kita pilih juga karena tidak menghasilkan sirkuit. Lalu JK tidak kita pilih karena akan menghasilkan sirkuit, yaitu GJKG. Lalu sisi EH kita pilih karena tidak menghasilkan sirkuit. Lalu sisi IL juga kita pilih. Sisi GH tidak kita pilih karena akan menghasilkan sirkuit GHIKG. Kemudian sisi DG tidak kita pilih ya, dikarenakan akan menghasilkan sirkuit yaitu DEHIKGD. Lalu sisi FI kita pilih. Terakhir sisi EF tidak kita pilih karena akan menghasilkan sirkuit EFIHE. Selanjutnya hasil dari yang sudah kita seleksi ini akan kita pindahkan menjadi graf hasil, yaitu seperti ini. Seperti berikut. Lalu untuk mencari MTS-nya atau nilai minimumnya, tinggal kita jumlahkan saja bobot yang tersisa, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 akan menghasilkan nilai 50. Sehingga nilai MTS dari graf berikut jika dicari dengan algoritma Kruskal akan menghasilkan nilai 50. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam algoritma reverse delete. Saya akan membacakan tekniknya, yaitu kita urutkan lintasan-lintasan tersebut dari bobot paling tinggi ke paling rendah. Dapat diketahui bahwa reverse delete ini adalah kebalikan dari algoritma Kruskal. Jika Kruskal tadi dari terkecil ke terbesar, kalau reverse delete dari terbesar ke terkecil. Lalu kita lakukan pengecekan dimulai dari bobot yang paling tinggi. Kita cek apakah sisi itu akan memungkinkan terjadinya sirkuit pada graf hasil nanti. Jika iya, maka tidak kita pilih. Jika tidak, maka akan kita pilih. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk urutan lintasan-lintasan berikutnya sampai semua lintasan habis. Lintasan yang tersisa dalam graf adalah lintasan yang diambil sebagai MTS dan proses pencarian selesai. Oke, baik. Pertama kita cek dari sisi yang tertinggi, sisi dengan bobot tertinggi yaitu EF. EF tidak kita pilih dikarenakan akan menghasilkan suatu sirkuit ya, yaitu EFIHE, bisa juga EFIHDGEF, bisa juga EFIKDGEF, bisa juga EFIKGHEF, sehingga sangat banyak kemungkinan untuk menjadikan sirkuit di dalam graf tersebut, sehingga tidak kita pilih. Tidak kita pilih, kita tandai dengan tanda hitam ya, tanda merah, biar mudah kita lihat. Untuk menandakan bahwa graf ini tidak dipilih. Selanjutnya sisi FI jika kita lihat dikarenakan EF tadi sudah tidak kita pilih, berarti sisi antara E dan F ini sudah tidak ada ya. Sehingga untuk FI kita pilih dikarenakan tidak ada sirkuit yang terjadi jika kita memilih FI. Dikarenakan EF tadi sudah kita hapus terlebih dahulu. Jika tadi EF-nya tidak ada, maka FI akan menjadi sirkuit seperti FIHEF. Tapi EF-nya tadi sudah kita hapus terlebih dahulu sehingga FI tidak bermasalah.
Selanjutnya sisi DG bisa menyebabkan sirkuit ya, yaitu DEHGD atau juga DEHIKGD atau juga DEHIKJGD. Sangat banyak kemungkinan untuk menghasilkan sirkuit sehingga kita hapus garisnya atau sisinya. Kemudian sini kita tandai ya sudah dihapus. GH, sisi GH. GH akan membuat sirkuit yaitu GHIKG. Bisa juga GH, GHIKJG. Sehingga kita hapus sisinya. Lalu ada sisi IL. IL tidak menghasilkan sirkuit sama sekali, kita biarkan saja. Lalu ada sisi EH. EH di sini tidak menghasilkan sirkuit ya, dikarenakan kedua sisi ini telah dihapus, begitupun dengan sisi yang ini, sehingga tidak ada sirkuit yang terjadi jika kita memilih EH. Lalu ada sisi JK. JK akan menghasilkan sirkuit yaitu JKGJ, sehingga kita hapus sisinya. Lalu ada sisi GK. GK tidak menghasilkan sirkuit sama sekali. Ada HI. HI juga sama, tidak menghasilkan sirkuit. Kita biarkan saja. Kemudian sisi BE. BE akan menghasilkan sirkuit ya, yaitu BECB atau bisa juga BEAB. Sehingga kita hapus sisinya, tidak kita masukkan ke dalam graf hasil nanti ya, atau grafik hasil. BE kita hapus. Selanjutnya sisi IK. IK tidak menghasilkan sirkuit sama sekali. Lalu sisi AB. Sisi AB menghasilkan sirkuit ya, dikarenakan ABCEA. Sehingga kita hapus sisinya. Lalu sisi GJ. GJ tidak menghasilkan sirkuit, kita biarkan saja. DE tidak juga menghasilkan sirkuit. CE juga tidak. CE. AE juga tidak menghasilkan sirkuit. BC yang terakhir tidak juga. Sehingga sisi yang kita beri warna akan dihapus, dan sisi yang tidak diberi warna akan menjadi hasil. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil dari algoritma reverse delete yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk mencari nilai MST-nya atau nilai minimumnya, sama seperti yang sebelumnya, kita jumlahkan sisa bobot. Yang ada dari graf hasil berikut ini. 1 ditambah 3 tambah 2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 1 tambah 3 4 tambah 2 6 tambah 3 9 tambah 6 15 tambah 5 20 31 38 42 47 50, sehingga hasilnya adalah 50. Nilai MTS dari graf G dengan algoritma reverse delete adalah 50. Yang terakhir algoritma Borovka. Sebelumnya kita akan membaca langkah-langkah yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengerjakan algoritma Borovka. Yang pertama ialah kita salin semua simpul pada graf G. Berikut ini graf G. Kita salin semua simpulnya, hanya simpul saja tanpa sisi, ke graf N. Berikut ini graf N-nya. Lalu graf N adalah pohon yang tidak terhubung, artinya hutan lebih dari satu pohon.
Untuk setiap pohon di N, hubungkan sebuah simpul ke simpul yang lain pada pohon yang lain di graf N dengan menambahkan sisi yang berbobot minimum. Lalu lintasan yang terhubung dalam graf adalah lintasan yang diambil sebagai MST dalam proses pencarian. Dan proses pencarian selesai. Baik. Pertama kita akan kita lanjutkan. Pertama kita akan memilih secara acak ya. Saya memilih dari titik A, itu terdapat dua pilihan sisi, yaitu antara sisi AB dan AC dengan bobot 4 dan 2. Di sini sesuai dengan langkah-langkah kita harus memilih sisi yang minimum. Kita harus memilih sisi yang berbobot minimum, sehingga kita memilih sisi AE. Kita akan memilih sisi AE. Selanjutnya pada titik B terdapat tiga sisi, yaitu sisi berbobot 4, 5, dan 1. Nah, kita pilih yang minimum, yaitu yang berbobot 1. Selanjutnya untuk titik C terdapat hanya satu sisi, maka langsung saja kita pilih sisi tersebut. Kemudian untuk sisi D terdapat dua pilihan sisi. Untuk titik D terdapat dua pilihan sisi, yaitu 8 dan 3. Maka kita pilih 3 yang berbobot minimum. Kemudian pada titik E terdapat dua pilihan sisi, yaitu 6 dan 12. Kita pilih yang 6. Dan pada sisi H terdapat pilihan 8 dan 5. Kita pilih yang 5 dan bobot, karena bobotnya lebih kecil ya. Dari sisi HG yang berbobot 8. Selanjutnya pada titik I maaf ya. Tadi setelah titik E, kita ke titik F dulu ya. Maaf, kita ke titik F dulu. Pada titik F terdapat dua pilihan, yaitu 12 dan 11. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu 11. Lalu pada titik G terdapat 4 pilihan. Ada berbobot 8, bobot 5, dan bobot 3. Kita pilih berbobot 3, karena ini yang paling kecil. Selanjutnya pada titik H terdapat dua pilihan sisi, yaitu 8 dan 5. Kita pilih yang 5. Lalu pada titik J terdapat satu pilihan saja, maka kita pilih saja sisi tersebut. Pada sisi K terdapat dua pilihan antara 4 dan 5. Kita pilih yang sisi 4. Dan jika pun yang lebih kecil di sebelah di sisi GK tidak kita pilih ya, dikarenakan akan menghasilkan suatu looping atau menghasilkan looping ya, sehingga tidak kita pilih. Kita pilih yang KI dengan bobot yang lebih kecil. Lalu terakhir titik L, tinggal kita pilih saja karena hanya satu saja pilihan sisi, yaitu LI dengan bobot 7. Selanjutnya kita pindahkan bobot yang tadi yang telah kita pilih, yaitu dari A ke E, lalu dari B, sisi BC, sisi CE, sisi DE, sisi EH, sisi EH, sisi HI, sisi FI, sisi IK, sisi IL, sisi JK, sisi GJ. Dan untuk nilai MTS-nya kita hanya perlu menjumlahkan tiap-tiap bobot yang telah dipilih tadi, yaitu sisi AB dengan bobot 2,
sisi AB dengan bobot 2, kemudian sisi BC dengan bobot 1, lalu sisi CE dengan bobot 3, sisi ED dengan bobot 3, sisi EH bobotnya 6, sisi HI bobotnya 5, sisi FI bobot 11, sisi GJ bobot 3, sisi JK bobot 5, sisi KI bobot 4, sisi IL bobotnya 7. Dijumlahkan menjadi 50. Maka nilai MST dari graf G dengan menggunakan algoritma Borovka ialah 50. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan, terdapat 4 cara. Sebenarnya ada banyak cara untuk mencari MST. Ada banyak algoritma, namun yang saya bahas untuk kali ini ialah ada 4 cara, yaitu dengan algoritma prim, algoritma reverse delete, algoritma Kruskal, dan algoritma Borovka, di mana masing-masing algoritma memiliki langkah-langkah tersendiri. Namun jika kita lihat nilai MST yang dihasilkan sama semua ya. Jadi kita lihat tadi yang Borovka 50, yang algoritma reverse delete juga 50, algoritma Kruskal juga 50 nilai MST-nya, dan algoritma yang terakhir algoritma prim juga 50. Dan untuk bentuk grafnya juga hampir sama, cuman hanya beda pada bagian antara JK dan GJ, dikarenakan memiliki nilai yang sama, sehingga bisa kita pilih antara GK dan antara GK atau JK. Sehingga yang dapat disimpulkan, kita dapat mencari nilai MST dengan beberapa algoritma, dan tiap-tiap algoritma memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.